ketemu lagi dengan saya. Di sesi kali ini kita akan belajar mengenai chapter 1, yaitu The Nature of Management Control System. Kita akan belajar mengenai definisi apa itu sistem pengendalian manajemen. Yuk simak video berikut. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti butuh minum. Saat kita minum, air akan masuk ke dalam mulut kita, kemudian melewati kerongkongan, diteruskan ke lambung untuk kemudian diserap oleh tubuh untuk hal-hal yang berguna, sedang zat-zat yang tidak berguna akan dikeluarkan oleh tubuh. Begitu terus seterusnya. Itu yang namanya sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan salah satu contoh sistem di mana karakteristiknya adalah rutin, terstruktur, dan juga berulang-ulang. Itulah sistem. Selanjutnya, kita simak bareng-bareng yuk video berikut ini. Saat kita berada di jalan, kemudian ada halangan atau gangguan yang datang tiba-tiba, maka refleks kita akan melakukan upaya pengendalian diri, iya kan? Sama halnya dengan perusahaan, kita tidak akan pernah tahu kapan masalah itu akan datang. Perusahaan harus ready untuk menghadapi segala masalah yang akan menghantam perusahaan. Saat masalah itu datang, maka perusahaan akan melakukan upaya kuratif. Namun, kita juga tidak perlu menunggu sampai masalah itu datang ke perusahaan. Ada baiknya apabila kita punya upaya preventif. Upaya preventif merupakan upaya pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan sebelum masalah itu datang ke perusahaan. Berikutnya kita akan belajar mengenai 4 elemen pengendalian. Yang pertama adalah elemen detektor, yang kedua asesor, ketiga efektor, dan keempat adalah communication network. Mari kita bahas satu persatu. Detektor merupakan elemen pengendalian di dalam perusahaan yang berfungsi untuk mendeteksi apabila ada hal yang tidak beres yang sedang terjadi di dalam perusahaan. Elemen pengendalian berikutnya adalah asesor yang memiliki fungsi untuk memberikan penilaian antara realita yang sedang terjadi dengan standar yang berlaku, apakah kurang dari standar atau bahkan melebihi standar. Belum tentu loh yang melebihi standar itu selalu dianggap bagus. Elemen ketiga adalah efektor. Setelah tadi terdeteksi kemudian dinilai dengan standar, langkah berikutnya adalah memberikan feedback atas aktivitas atau masalah yang sedang terjadi dalam perusahaan. Ketiga elemen pengendalian tadi tidak akan bisa berfungsi dengan baik jika tidak dibantu dengan jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi yang terjalin dengan baik maka akan melancarkan elemen pengendalian yang ada di dalam perusahaan. Oke, kita lanjut. Sistem sudah, pengendalian sudah, manajemen nih yang belum. Nah, manajemen, kita simak yuk video berikut. Apa sih sebetulnya yang dikendalikan? Aktivitas, orang, atau apanya? Kalau kamu memilih aktivitas, berarti kamu sedang berbicara PLOC. Atau dengan kata lain, kamu mengartikan manajemen sebagai aktivitas mulai dari perencanaan, leading, organizing, hingga ke controlling. Kalau kamu memilih orang, berarti kamu mengartikan manajemen sebagai sekumpulan orang-orang yang satu visi, satu misi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan ultima dari perusahaan. Sampai sini sudah bisa nebak belum? Jadi, yang dikendalikan oleh perusahaan itu aktivitasnya ataukah orang-orang di dalamnya? Kalau sudah paham definisi masing-masing, maka kamu tidak akan kesulitan untuk mendefinisikan apa itu sistem pengendalian manajemen. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.